pertama sekaligus moderator. Di samping kanan saya ada Wadatul Malihat sebagai penyanyi kedua, dan di samping kiri saya ada Vinita Amalia sebagai penyanyi ketiga. Saya sebagai penyanyi pertama akan sedikit mengulas bagaimana definisi perjanjian dalam hukum adat. Yang mana definisi perjanjian dalam hukum adat adalah perbuatan di mana para pihak bersepakat ataupun berjanji untuk melakukan suatu perbuatan yang terikat berlandaskan kepercayaan penuh dan juga ada ikatan seperti itu. Dalam perjanjian hukum adat memiliki unsur-unsur seperti berikut. Yang pertama, harus ada musyawarah agar di kemudian hari tidak ada kesalahpahaman. Yang kedua, memiliki kebatasan waktu, yang mana batasan waktunya itu relatif singkat. Dan yang ketiga, ditentukan harga sesuai barang yang akan dilakukan. Dan yang keempat, adanya ganti rugi jika hal tersebut hilang ataupun rusak. Syarat-syaratnya itu, yang pertama, tidak memiliki gangguan kejiwaan, karena orang yang gila tidak akan pernah konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Yang kedua, harus ada tanda ikatan yang konkret ataupun jelas. Dan yang ketiga, perjanjian hukum adat tidak ruang lingkupnya berupa harta benda, harta kekayaan, kebendaan ataupun sesuatu yang tidak bersifat kebendaan. Yang keempat, memiliki ciri-ciri tersendiri. Adapun ciri-cirinya itu, yang pertama tidak dilakukan secara tertulis. Yang kedua, tidak memerlukan penyaksian atau pengesahan dari kepala suku, kepala adat ataupun kepala desa. Yang ketiga, hak wilayah tidak termasuk ruang lingkup perjanjian. Yang keempat, memiliki waktu yang relatif singkat seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Yang kelima, terjadinya suatu transaksi dengan pihak lain, yaitu jika seperti halnya pemilik rumah yang mengizinkan rumahnya ditempati oleh orang lain. Jika rumah tersebut sudah ada yang ingin membeli, maka hal tersebut tidak boleh disewakan kembali kepada orang lain. Terima kasih. Lebih lanjutnya saya serahkan pada penyaji kedua. Saya akan melanjutkan pembahasan dari penyaji pertama, yaitu akibat hukum dalam perjanjian hukum adat. Adapun akibat adanya perjanjian hukum adat adalah mengikat antara para pihak karena sudah adanya tanda ikatan di antara para pihak. Namun sifatnya hanya sebatas kepercayaan antara satu sama lain. Artinya para pihak sangat merasa terikat dengan pembuatannya masing-masing, karena memang masyarakat hukum adat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan dan keseimbangan dalam lingkungan kehidupan sosialnya. Selanjutnya adalah asas-asas perjanjian menurut hukum adat. Yang pertama, tunai atau kontan atau terang adalah suatu bentuk prestasi yang dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga. Sehingga walaupun sudah terucap kata sepakat antara kedua belah itu, belum terjadi perjanjian jual beli. Yang kedua, percaya yang kuat, yaitu saling percaya satu sama lain antara pembeli dan penjual dalam proses jual beli, sehingga tersebut mereka tidak membuat bukti tertulis karena mereka sudah saling percaya. Dalam asas-asas tersebut tersirat sifat dari hukum adat, yaitu konkret. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang bentuk perjanjian dalam hukum adat. Pada umumnya masyarakat membuat perjanjian hukum adat dengan bentuk lisan, karena masyarakat hukum adat tidak mengenal adanya pembuktian penulis. Ada dua perjanjian yang lumrah dilakukan oleh masyarakat hukum adat, yaitu perjanjian tanah, perjanjian menyangkut tanah. Adapun perjanjian yang menyangkut tanah yaitu ada ciri-cirinya masing-masing. Pertama, perjanjian bagi hasil, perjanjian sewa, perjanjian berganda. Perjanjian berganda adalah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang mana di dalam perjanjian tersebut terdapat hubungan timbal balik antara dua pihak, yaitu melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian perjanjian pinjaman dengan jaminan tanah. Adapun batalnya perjanjian menurut hukum adat apabila tidak sesuai dengan norma, baik itu norma adat maupun norma hukum. Kemudian berakhirnya perjanjian dalam hukum adat. Adapun berakhirnya hukum adat memiliki beberapa sebab. Yang pertama, responden menyatakan alasannya atas persetujuan kedua belah pihak. Yang kedua, responden menyatakan alasannya karena berasal dari pemilik tanah. Dan yang ketiga, responden menyatakan alasannya karena berasal dari penggarap. Namun, perjanjian dianggap selesai ketika kedua belah pihak telah melaksanakan kewajibannya atau telah terjadi pemenuhan prestasi.
Namun, jika salah satu kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajiban, maka mereka yang disebut masyarakat hukum adat biasanya akan melaksanakan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Namun, apabila hasil musyawarah mufakat tersebut tetap saja tidak diindahkan, pada mereka akan dikenakan sanksi sosial dan membayar kompensasi. Bisa individu, pihak yang berjanji, dan bisa dari pihak keluarga. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya mengenai perjanjian hukum adat. Baik, karena sudah dirasa cukup presentasi kami kali ini, kami mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum